Berikut adalah review lengkap dari Kia Sonet. Kia Sonet adalah compact SUV dari Korea yang punya desain yang sangat fresh dan juga fitur-fitur di dalamnya yang sangat modern ya. Di dalamnya nyaman, empuk, adem, semuanya dapat banget. Feel di dalamnya enak banget. Terus udah gitu ada sunroofnya. Desainnya juga ini all black ya. Dan kita akan rasakan semuanya dari driving experience-nya, detail-detail bannya, dan juga apakah worth it untuk disewa dengan harga 547.000 per hari. Tonton aja lengkapnya. Ya, bisa dilihat ya. Yang pertama kita bahas dari eksteriornya dulu. Kia Sonet ini desainnya modern banget. Dan dia punya dimensi yang paling besar di antara kompetitornya. Meskipun secara harga juga paling besar juga. Yaitu antara Race dengan WRV. Dia punya dimensi nih ya. Panjangnya 4120 mm. Lebarnya 1790 mm dan tingginya 1600 mm. Jadi di kelasnya dia yang paling besar nih antara Race dan WRV. Tapi kalau kita naik ke atas ke kelasnya HRV, tentu saja dia masih belum sebesar HRV. Jadi di kelas compact SUV dia punya badan yang paling bongsor. Dan kalau kita lihat ke bagian ban dan pengeremannya, bannya itu pakai ukuran 215/60 dengan desain velg yang sangat sporty nih, dual tone ya, antara hitam dan silver. Untuk sisi pengeremannya di depan sudah cakram dan di ban belakang masih tromol. Sekarang kita langsung aja buka mesinnya dan lihat mesinnya yuk. Kia Sonet ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga 115 horsepower dan 144 Nm. Jadi secara tenaga lumayan oke lah ya Kia Sonet untuk badannya yang jenis compact SUV. Mesin 1500 cc ini dipasangkan dengan transmisi berjenis CVT. Sehingga ya untuk efisiensi termasuk sangat irit. Namun kalau udah ngomongin tenaga ya justru kalah dong sama AT konvensional. Kemudian untuk konsumsi BBM-nya di dalam kota dia bisa mencapai 14 km per liter, sedangkan kalau di luar kota bisa sampai 18 km per liter. Itulah kerennya bagian luar Kia Sonet. Yuk langsung aja kita ke bagian dalam, rasain rasa berkendaranya langsung. Ini driving experience dari Kia Sonet ya. Ini yang kita ada di Osborne Rental, itu yang tipe Premier. Dan bedanya sama yang paling tinggi Ultimate itu cuma di head unit sama di ADAS-nya. Jadi ini nggak ada ADAS. Fitur ADAS-ADAS-nya yang ada cuman cruise control aja. Dan ini pun tidak adaptif. Jadi ya paling kalau di tol kita nggak pegal aja kan ngegasnya. Nah, untuk interior dan driving experience ini banyak banget yang bisa kita bahas ya. Pertama nih, dari rasanya ya. Rasanya terasa ini setirnya responsif. Terus, tapi masalahnya ini kita ke atas nih ya, ini rada sempit nih. Kita agak kayak nggak kurang lega lah gitu. Cuman ya tetap dibantu sama penglihatan ke depan yang enak nih, posisi kita agak tinggi. Terus kita bisa ngeliat kap depan dengan sangat jelas. Dan karena mobil Korea zaman sekarang nih kelihatannya futuristik banget ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita nikmati di mobil ini. Yang paling kelihatan tuh menurut saya adalah sound systemnya. Ini sound systemnya sudah Bose, full Bose. Dan kalau kita setel jedak-jeduk nih, para Gen Z yang suka banget Indo Bounce, terus sukanya jedak-jeduk, wah enak banget pakai Kia Sonet. Bassnya dapet, suaranya nyaring, gurih. Bose. Untuk jelasin, gue bukan audiophile ya, gue nggak terlalu ngerti detail-detail audio, tapi yang jelas ini enak banget ya, bawaan dari Bose. Semua audionya dapet banget di sini. Nah, terus kita bahas dari head unit ya. Head unitnya juga jelas ya, sudah support Android Auto dan Apple CarPlay wireless. Jadi kita setel lagu udah enak banget, mau buka Maps semua udah wireless. Kita cuman connect Bluetooth aja. Dan fitur-fitur head unitnya yang lain juga lengkap banget. Dari radio, dari Bluetooth biasa, terus bahkan ya kita bisa atur di bagian kanan sama kiri bawah itu ada settingan untuk atur lampu. Jadi dia bisa jedak-jeduk nih lampu-lampu interior ya sesuai dengan musik yang kita putar. Emang keren banget nih secara head unitnya. Dan yang gue suka lagi itu adalah pengaturan volumenya yang bentuknya tombol puter gitu. Jadi kalau kita atur volume tuh gampang gitu, nggak mencet-mencet tombol yang kapasitif tuh agak susah. Nah kalau puter-puteran tuh enak banget buat atur suaranya. Terus dari cluster AC-nya ini lengkap banget. Dia bisa atur AC, bisa pakai udara luar atau udara dalam sirkulasinya. Terus kita bisa atur mau semburannya dari atas atau dari bawah juga. Terus
kita bisa atur juga nih ya, angin yang di belakang kita nih, di punggung dan di pantat kita, itu ada semburan udara ya. Jadi enak banget lah Kia Sonet ini, kita nggak akan gerah gitu, keringetan punggung kita atau pantat kita karena disembur, asli dingin banget. Nah itu bisa kita atur semua dari sini juga. Terus ada juga pengaturan untuk drive mode-nya, mau bisa eco, normal, atau sport. Itu paling perbedaan di tarikannya aja. Oh, kalau sport lebih narik ya kan. Terus untuk traction-nya bisa milih nih, mau snow, mud, atau sand. Ya tapi kalau kita di kota mah gak ada bedanya deh, rasanya aspal aja semua. Terus di bawahnya lagi itu sudah ada area untuk wireless charging. Jadi enak banget ya, ngecas HP tinggal taruh aja, HP-nya penuh pas kita sampai lokasi. Di sini juga transmisinya ada di standar ya, rem tangannya juga masih mechanical. Untuk bagian setir ini, setirnya udah enak banget, dilapisi dengan kulit sintetis ya. Dan tombol-tombolnya banyak. Di sebelah kanan itu utama untuk ngatur speedometer dan juga cruise controlnya. Di sebelah kiri ini jelas untuk atur head unit, dari sound, dari mode lagu, terus kemudian next atau back dari lagunya semua di bagian kirinya. Kalau speedometernya ini campuran ya antara analog dan digital. Jadi takometernya, terus BBM dan suhu mesin itu tetap analog, cuman tengah-tengahnya itu full digital. Jendela auto down, auto up untuk supir aja, tapi untuk bagian lain dia belum auto up, auto down. Oh jangan lupa dong, di atas ini ada sunroofnya yang bisa kita buka juga. Tuh, wow, kita bisa buka. Wah, ini lagi banyak debu nih. Proyek LRT di Pramuka. Ini rasanya kalau pernah naik WRV mirip banget ya. Karena ukurannya juga mirip. Tetap kerasa modern, enak disetir, nyaman, empuk, kedap. Untuk orang awam ya, enak banget lah. Untuk mobil compact di kota ya, yang jenisnya compact SUV, dia kastanya ini udah menengah atas gitu. Untuk Kia Sonet ini muat sampai 5 penumpang. Jadi depan 2, belakangnya 3. Dan yang di belakang itu bagian tengahnya bisa dilipat sehingga bisa jadi senderan tangan gitu. Nice banget lah interiornya Kia Sonet ini. Itulah guys, Kia Sonet ya. Mobil yang harganya 547.000 per hari yang punya sunroof, satu-satunya unit di Osborne. Jadi kalau kamu pengen ngerasain mobil bersunroof, adem, nyaman, modern, dengan harga yang terjangkau, kamu bisa sewa aja langsung Kia Sonetnya di Osborne. Langsung aja hubungi admin yang di bawah. Dan kita juga mau tahu dong pendapat kamu tentang mobil ini, tambahin ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.